Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Afandi selaku dosen pengampu mata kuliah Pengantar Sejarah Pendidikan Islam dan juga rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berdiskusi mengenai makalah metode sejarah. Apa sih yang dimaksud dengan metode sejarah? Baik, akan kami diskusikan pada pertemuan kali ini, di mana kelompok kami itu beranggotakan saya sendiri yaitu Sofwanul Badriyah dan juga dua rekan saya, yang pertama Vinka dan yang kedua Muhammad Iqbal. Mohon disimak, terima kasih. Yang saya selaku pemateri pertama yang akan dibahas yaitu metode sejarah. Apa sih pengertian metode sejarah? Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu methodos, yang berarti cara atau jalan. Dalam kaidah ilmiah, metode berkaitan dengan cara kerja atau prosedur untuk dapat memahami objek. Nah, kalau kita udah bisa memahami objeknya, maka itu bisa dikatakan dengan penelitian sejarah yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Menurut Peter, social sneak and its method merupakan suatu produser atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematik. Nah, sedangkan menurut Gilbert, bahwa metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kualitas, dan mengajukannya sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. Nah, banyak sekali menurut para ilmuwan apa pengertian metode sejarah itu. Sedangkan metode sejarah yang dijelaskan oleh Louis Gottschall adalah yang pertama, mengumpulkan objek yang berasal dari suatu zaman dan mengumpulkan bahan-bahan tertulis dan lisan yang relevan. Yang kedua, menyingkirkan bahan-bahan atau bagian-bagian daripadanya yang tidak otentik. Nah, sedangkan yang ketiga, menyimpulkan kesaksian dan dapat dipercaya berdasarkan bahan-bahan yang otentik. Yang keempat, menyusun kesaksian yang dapat dipercaya itu menjadi suatu kisah atau peristiwa yang berarti. Jadi harus ada bukti yang otentik dan harus ada kesaksian bahwa di sejarah pada masa lalu itu memang terbukti seperti itu kejadiannya gitu. Ringkasannya, setiap langkah ini berturut-turut bisa juga diistilahkan dengan heuristik, kritik atau verifikasi. Nah, Auffassung atau interpretasi, dan Darstellung atau historiografi. Nah, bahasanya sangat ini ya. Selanjutnya, sebenarnya ada satu kegiatan penting lainnya yang harus dilalui oleh seorang sejarawan sebelum melalui keempat tahap di atas, yaitu memilih topik dan rencana penelitian. Hal ini merupakan sejalan dengan pernyataan Syamsuddin mengenai langkah-langkah penelitian sejarah. Nah, yang paling utama itu kita itu harus menyiapkan topik dan rancangan penelitian. Sebelum kita meneliti apa tujuan, kita harus menentukan topik. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Dilanjut oleh pemateri kedua. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Amelia. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menyampaikan tentang sistematika metode sejarah. Di sini metode sejarah itu yang pertama ada metode heuristik atau pengumpulan sumber. Yang kedua ada metode verifikasi atau kritik sumber. Nah, yang pertama yaitu metode heuristik atau pengumpulan sumber, yaitu sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data baik berupa tulisan maupun sumber lisan atau materi sejarah atau evidensi sejarah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis. Berdasarkan bentuknya, sumber sejarah dapat
klasifikasikan menjadi yang pertama sumber dokumenter, yang kedua sumber korporal, yang ketiga sumber lisan, yang keempat sumber rekaman. Jadi ada 4 sumber dalam bentuk-bentuk pengamatan atau pengumpulan sumber. Yang kedua ada metode verifikasi atau kritik sumber, yaitu langkah selanjutnya adalah penulis melakukan penyaringan secara kritis terhadap sumber yang telah diperoleh, terutama terhadap sumber-sumber primer, agar terjaring fakta yang menjadi pilihannya. Terdapat 5 pertanyaan yang harus digunakan untuk mendapatkan kejelasan keamanan sumber-sumber tersebut, yaitu dengan cara siapa yang mengatakan itu, apakah dengan satu atau cara lain kesaksian itu telah diubah, apakah sebenarnya yang dimaksud oleh orang itu dengan kesaksiannya, apakah orang yang memberikan kesaksian itu seorang saksi mata yang kompeten, apakah ia mengaku fakta, dan apakah saksi itu mengatakan yang sebenarnya dan memberikan kepada kita fakta yang diketahui. Jadi itu proses analisa terhadap suatu dokumen. Sewajarnya harus selalu memikirkan unsur-unsur yang relevan di dalam dokumen, unsur-unsur yang relevan di dalam dokumen itu sendiri. Secara keseluruhan, unsur di dalam dokumen dianggap relevan dan dapat dipercaya apabila unsur itu paling dekat dengan apa yang telah terjadi. Jadi, yang ditentukan itu adalah faktanya, fakta atau tidaknya menjadi sumber informasi tersebut relevan. Sekian kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode interpretasi sejarah. Metode interpretasi sejarah memang pada umumnya memang sering diarahkan kepada pandangan para ahli filsafat, sehingga sejarawan bisa mendapatkan kemungkinan jalan pemecahan dalam menghadapi masalah historis. Beberapa interpretasi mengenai sejarah yang muncul dalam aliran-aliran filsafat itu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, interpretasi monistik, yakni interpretasi yang bersifat tinggal atau suatu penafsiran yang hanya mencatat peristiwa besar dan pembuatan orang terkemuka. Interpretasi ini meliputi interpretasi teologis yang menekan pada takdir Tuhan sehingga peranan. Yang kedua, gerak sejarah bersifat pasif. Yang ketiga, interpretasi geografis, yakni peranan sejarah ditemukan oleh faktor geografis dengan pertimbangan letak bumi akan mempengaruhi pola hidup dan cara hidup manusia. Interpretasi ekonomis, yang secara deterministik faktor ekonomi sangat berpengaruh sekalipun tidak dapat menerangkan mengapa suatu suku bangsa berbeda padahal perekonomian hampir sama. Interpretasi rasial ialah penafsiran yang ditemukan oleh peranan rasa tahu bangsa. Historiografi, penulisan sejarah. Tahap selanjutnya dari proses penelitian ini adalah historiografi. Kegiatan tersebut merupakan tahap paling akhir dari metode penelitian sejarah. Penulis memaparkan seluruh hasil penelitian dalam bentuk tulisan karya ilmiah. Menurut Ismaun, historiografi berarti pelukisan sejarah, gambaran sejarah tentang peristiwa yang terjadi pada waktu yang telah lalu, yang disebut sejarah. Historiografi juga menggambarkan pemikiran penulis yang diawali dengan tahap heuristik, kritik sumber, hingga interpretasi yang merupakan hasil penelitian di lapangan, yakni tentang Afrika Selatan di bawah kepemimpinan Presiden Nelson Mandela pada tahun 1994 sampai 1999. Hasan Usman dalam Abdurrahman mengungkapkan bahwa terdapat beberapa syarat umum yang harus diperhatikan oleh seseorang peneliti dalam melakukan
pemaparan sejarah antara lain. Yang pertama, peneliti harus memiliki kemampuan mengungkapkan bahasa secara baik agar data dapat dipaparkan seperti apa adanya atau seperti yang dipahami oleh peneliti dan dengan gaya bahasa yang khas. 2. Terpenuhinya kesatuan sejarah, yakni suatu penulisan sejarah itu disadari sebagai bagian dari sejarah yang lebih umum karena ia didahului oleh masa dan diikuti oleh masa pula. Dan perkataan lain, penulisan itu ditempatkannya sesuai dengan perjalanan. Yang ketiga, menjelaskan apa yang ditemukan oleh peneliti dengan menyajikan bukti-buktinya dan membuat garis-garis umum yang akan diikuti secara jelas oleh pemikiran pembaca. Yang keempat, keseluruhan pemaparan sejarah harus argumentatif. Artinya usaha peneliti dalam menggerakkan ide-idenya dalam merekonstruksi masa lampau itu didasarkan pada bukti-bukti terseleksi, bukti yang cukup lengkap dan detail, fakta yang akurat. Sekian presentasi kelompok kami. Bila ada tutur kata dan penulisannya salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.